Halo adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, nama saya adalah Leonard Sitorus. Adik-adik bisa memanggil saya dengan Bang Torus di channel Torus Berkarya. Channel ini dibuat untuk membantu adik-adik menguasai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan membahas topik besaran dan satuan. Topik ini merupakan pelajaran IPA kelas 7 bab yang pertama. Nah, adik-adik sekalian, coba kamu perhatikan aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman berikut ini. Yang pertama, Dani mengukur tinggi badannya, hasilnya 140 cm. Yang kedua, Dani mengukur massa tubuhnya, hasilnya 40 kg. Yang ketiga, Rian membutuhkan waktu 20 menit menuju sekolah dari rumahnya. Yang keempat, ketika Riko sakit, ibu mengukur suhu tubuh Riko. Hasilnya, suhu tubuh Riko 39 derajat Celcius. Nah, adik-adik, dari aktivitas teman-temanmu tersebut, coba adik-adik perhatikan. Yang pertama, panjang atau tinggi, massa, waktu, dan suhu itu adalah besaran. Yang kedua, angka 140, 40, 20, dan 39 itu adalah nilai. Sementara yang ketiga, sentimeter, kilogram, menit, dan celcius itu adalah satuan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah itu besaran, nilai, dan satuan? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas satu persatu. Besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung yang dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Nilai. Nilai adalah hasil dari pengukuran. Sementara itu, satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Sekarang kita bahas tentang besaran. Besaran dibagi dua, yaitu yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Betul. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Besaran pokok itu ada 7. Apa-apa sajakah? Coba kamu perhatikan. Yang pertama adalah panjang, disimbolkan dengan L, satuannya meter dan dimensinya L. Yang kedua adalah massa, disimbolkan dengan M, satuannya kilogram, dimensinya M. Yang ketiga, waktu, disimbolkan dengan T, satuannya sekon, dimensinya T. Yang keempat, suhu, disimbolkan dengan T, satuannya Kelvin, dimensinya theta. Yang kelima, kuat arus, disimbolkan dengan I, satuannya ampere, dimensinya I. Yang keenam, intensitas cahaya, disimbolkan dengan P, satuannya kandela, dimensinya J. Yang ketujuh adalah jumlah zat, disimbolkan dengan N, satuan mol, dimensi N. Itulah besaran pokok. Sekarang bagaimana dengan besaran turunan? Nah, besaran turunan itu merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan itu misalnya, yang pertama itu adalah luas. Luas itu memiliki rumus panjang dikali lebar. Satuan panjang meter, satuan lebar meter, sehingga luas memiliki satuan meter kuadrat. Yang kedua, volume. Volume mempunyai rumus panjang kali lebar kali tinggi, sehingga satuannya meter kali meter menjadi meter kubik. Nah adik-adik, untuk mengetahui penguasaan adik-adik tentang topik ini, kita buat evaluasinya.
Perhatikan tabel hasil pengukuran 4 orang siswa berikut ini. Siswa A mengukur besaran panjang yang nilainya 20 cm menggunakan alat ukur mistar. Siswa B mengukur kuat arus nilai yang didapat 2 ampere dengan menggunakan alat ukur amperemeter. Siswa C mengukur suhu dengan nilai 32 Kelvin menggunakan alat ukur hidrometer. Dan siswa D mengukur massa dan nilai yang didapat 15 kg dengan alat ukur neraca sama lengan. Nah, data tabel tersebut yang benar berdasarkan sistem internasional adalah, mari kita sama-sama bahas. Seperti yang telah diuraikan tadi, bahwa besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Dan dapat kita ingat kembali tabel yang sudah disajikan tadi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa panjang memiliki satuan ampere dan alat ukur amperemeter. Suhu memiliki satuan Kelvin dan alat ukur termometer, sedangkan massa memiliki satuan kilogram dan alat ukur neraca sama lengan. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah B, siswa B dan D. Nah, adik-adik sekalian, saya berharap adik-adik dapat mengerti tentang topik yang kita bahas kali ini, dan saya berharap adik-adik dapat menjadikannya sebagai ilmu yang dapat membantu adik-adik untuk menguasai pelajaran IPA, khususnya besaran dan satuan. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga video ini dapat bermanfaat.